Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan mata kuliah manajemen risiko MG 501 Maritime Harlem. Saya pilih salah satu dari dua materi salinan dari Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan Republik Indonesia. Saya pilih yang nomor 8/CO jika 05/2021 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Ini saya bikin presentasinya untuk memenuhi ujian akhir semesternya. Semester 5. Oke, kita mulai. Apa sih itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko dalam operasional perusahaan. Manfaatnya apa buat satu perusahaan itu adalah untuk melindungi keberlanjutan perusahaan, meminimalkan kerugian tak terduga, mendukung kepatuhan terhadap regulasi. Surat edaran atau surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/2021 itu setelah saya baca, saya ambil kesimpulan itu mengatur penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi dan reasuransi, baik itu yang umum maupun yang berbentuk syariah. Dari situ saya membaca bahwa 70% perusahaan asuransi Indonesia ini melaporkan stabilitas meningkat dengan penerapan manajemen risiko yang efektif. Implementasi dan tantangan dalam industri asuransi umum atau syariah atau RI, asuransi syariah, implementasinya itu mengadopsi kebijakan risiko yang sesuai dengan kompleksitas usaha, terus menyusun prosedur tertulis untuk pengelolaan risiko. Nah, tantangannya itu kurangnya pemahaman terhadap risiko spesifik ya. Lalu kompleksitas lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, relevansinya terhadap regulasi OJK itu, Surat Edaran OJK nomor 8 tahun 2021 sebagai acuan penerapan manajemen risiko. Lalu relevansinya juga memastikan bahwa perusahaan itu mematuhi standar minimum pengelolaan risiko, lalu mendukung tercapainya praktis tata kelola perusahaan yang baik. Definisi dan dasar hukumnya, saya baca itu definisi manajemen risiko menurut Surat Edaran OJK nomor 8 tahun 2021. Definisinya adalah serangkaian prosedur atau metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan. Dasar hukumnya, Surat Edaran OJK nomor 8 2021 itu penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi dan reasuransi itu sebagai dasar hukum ya. Terus peraturan OJK nomor 44/POJK 05 di tahun 2022 itu ada standar minimum manajemen risiko di sektor keuangan non-bank. Lalu ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 yaitu peraturan mengenai asuransi. Dari yang saya baca itu ada 4 pilar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tahun nomor
8 tahun 2021 itu pertama yang saya lihat pengawasan aktif. Di situ ada peran direksi, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah dalam mengawasi dan memitigasi risiko. Lalu di situ saya juga ada lihat kebijakan dan prosedur. Nah, itu jadi ketersediaan strategi kebijakan dan prosedur tertulis yang memadai. Lalu nomor 3 saya lihat proses manajemen risiko. Di situ ada identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara sistematis ya. Lalu saya juga membaca ada sistem pengendalian internal, menjamin kepatuhan, efektivitas operasional, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Dalam surat edaran itu saya juga membaca ya jenis-jenis risiko dalam manajemen risiko. Ada risiko strategis, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, lalu risiko operasional, risiko pasar, risiko reputasi, dan risiko hukum. Nah, proses manajemen risiko yang ada di dalam salinan surat edaran OJK itu identifikasi risiko. Manfaatnya adalah para manajer cepat dapat dengan cepat mengetahui informasi sehingga dapat mengambil keputusan cepat terkait langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Lalu pengukuran risiko definisinya adalah untuk menentukan besaran risiko yang dihadapi perusahaan, mengetahui dampak risiko terhadap kinerja, menentukan prioritas risiko. Lalu selanjutnya pengendalian risiko, mengurangi kemungkinan atau menghilangkan risiko yang mungkin terjadi, dan ini memastikan kelancaran proses dan proyek, menyelamatkan perusahaan dari kerugian serta melindungi pekerja. Lalu yang selanjutnya pemantauan risiko. Proses ini juga menjalani dan mengelola risiko itu dalam suatu perusahaan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi ancaman baru dan memperbaharui rencana dan strategi yang akan datang. Struktur organisasi manajemen risiko asuransi dan reasuransi ataupun syariah atau umum itu yang saya baca adalah direksi di atas, yang terus ke bawah ada komite manajemen risiko, lalu ke bawah lagi itu tersebar ada fungsi manajemen risiko, fungsi bisnis, dan fungsi operasional. Saya ambil ini studi kasusnya asuransi Allianz yang ada di Indonesia. Dalam penerapan manajemen risikonya proaktif ya, mengembangkan unit manajemen risiko untuk memantau risiko strategis, operasional, dan kepatuhannya. Nah, teknologinya mereka menggunakan analitik data untuk meningkatkan akurasi underwriting, kepatuhannya, memastikan operasi sesuai dengan regulasi termasuk uh, Surat Edaran OJK nomor 8/2021. Nah, hal yang dicapai dari penerapan manajemen risiko tadi adalah mengurangi klaim bermasalah hingga 15%, terus mereka meningkatkan kepercayaan pelanggan atau konsumen, lalu memastikan kelangsungan usaha melalui pengelolaan risiko yang efektif. Tantangan, tantangan penerapan itu ya, tantangan penerapan itu eh, saya lihat kurangnya pemahaman risiko tertentu seperti strategi
dan operasional seringkali sulit diidentifikasi atau diukur. Nah, kompleksitas usahanya, perusahaan dengan portofolio produk yang luas menghadapi tantangan dalam pengelolaan risiko yang terintegrasi. Lalu, kekurangan SDM yang kompeten. Misalnya minimnya tenaga ahli yang memahami regulasi dan metodologi manajemen risiko. Solusi. Solusi kita bisa ambil solusi ya sebagai berikut: pelatihan. Pelatihan itu bisa meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan reguler. Lalu teknologi terkini bisa kita manfaatkan sistem analitik risiko berbasis teknologi itu. Lalu pendekatan proaktifnya itu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis dalam satu perusahaan itu. Lalu solusi dan pendekatan strategis dalam manajemen risiko yang saya baca dalam surat edaran OJK. Pertama, penguatan kebijakan internal. Mengembangkan kebijakan manajemen risiko yang komprehensif dan relevan dengan kondisi perusahaan. Lalu yang kedua, pelatihan SDM berkala dan berkelanjutan ya. Terus meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan dan yang berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko. Lalu yang terakhir, evaluasi dan pengkinian strategi. Itu melakukan evaluasi rutin atau secara berkala ya terhadap kebijakan risiko dan memperbarui strategi sesuai perkembangan bisnis. Kesimpulan yang saya ambil dari surat edaran OJK, pertama, poin penting ya, manajemen risiko itu adalah elemen penting untuk menjaga stabilitas perusahaan asuransi umum maupun syariah atau reasuransi. Proses yang efektif melibatkan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Lalu yang kedua, kepatuhan terhadap surat edaran OJK. Itu adalah panduan bagi sebuah perusahaan untuk memastikan pengelolaan risiko yang terstruktur. Dampak positifnya yaitu mengurangi potensi kerugian tak terduga. Bisa juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Ya, terus laju mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Referensi yaitu tadi surat edaran OJK nomor 8 2021 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi dan reasuransi umum dan syariah. Lalu saya juga peraturan OJK nomor 44 PJK 05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Lalu literatur pendukung laporan OJK tahun 2021 tentang implementasi manajemen risiko di industri asuransi. Itu ada jurnal keuangan ya 2022, lalu dokumen internal perusahaan opsional ya, laporan tahun atau perubahan manajemen risiko perusahaan. Demikian presentasi saya untuk ujian akhir semester ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.